Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Subhanagung SIPMA selaku dosen pembimbing, dosen penguji, serta seluruh hadirin yang datang pada acara kali ini. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat, rahmat, dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dan saya dapat menyelesaikan salah satu tahap penting dalam studi saya, yaitu seminar hasil skripsi. Saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, membimbing, dan mendorong saya hingga tahap ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kampanye Digital Pasangan Calon Vimandiki terhadap Pemilih Pemula dalam Pilkada 2024 di Kelurahan Panyingkiran, Kota Tasikmalaya. Judul ini saya pilih bukan semata-mata karena mengikuti tren semata, tetapi karena saya menyaksikan sendiri bagaimana cara politik bertransformasi dari yang semula bersifat konvensional menjadi sangat profesional dan personal serta berbasis algoritma. Dunia politik saat ini tidak lagi hanya hidup di spanduk atau panggung kampanye belaka, melainkan hadir di layar ponsel kita setiap hari, khususnya di media sosial seperti Instagram contohnya. Baik rekan-rekan, latar belakang mengapa saya mengambil judul ini adalah saya memulai penelitian ini dengan rasa ingin tahu yang sederhana tapi sangat penting, yaitu seberapa besar pengaruh kampanye digital terhadap generasi muda yang baru pertama kali memilih. Generasi ini merupakan generasi saya juga yang adalah merupakan kelompok yang hidup dengan media sosial, mendapatkan informasi dari layar bukan dari koran, serta menilai kandidat bukan dari baliho besar tetapi dari postingan singkat serta video singkat berdurasi beberapa menit. Pilkada 2024 merupakan momen politik yang penting yang menunjukkan bagaimana ruang digital benar-benar digunakan secara masif untuk mempengaruhi opini publik. Dalam konteks lokal di Tasikmalaya, saya tertarik untuk meneliti pasangan calon Vimandiki yang menurut saya cukup unik. Viman merupakan public figure muda, serta Diki Chandra juga merupakan public figure nasional yang sudah dikenal sejak lama. Kombinasi ini merupakan kombinasi yang menarik secara branding politik yang menggabungkan aspek representasi generasi muda serta popularitas yang sudah mapan. Keduanya merupakan sosok yang aktif dalam menggunakan Instagram sebagai media kampanye. Tidak hanya menampilkan program kerja, mereka juga menyuguhkan gaya hidup yang relatable atau berkorelasi dengan anak muda, seperti melakukan aktivitas olahraga, jogging bareng komunitas, ngopi di kafe lokal, bahkan membuat konten-konten visual yang ringan tetapi mengandung pesan politik yang sederhana. Saya merasa ini merupakan hal yang layak diteliti, terutama dalam kaitannya dengan pemilih pemula di Kelurahan Panyingkiran. Panyingkiran merupakan sebuah wilayah urban di Tasikmalaya dengan jumlah pemilih pemula yang cukup besar dan cukup dominan. Baik, kita beralih kepada rumusan masalah serta tujuan penelitian dalam penelitian ini. Nah, dari latar belakang tersebut, rumusan masalah yang saya angkat adalah apakah kampanye digital yang dilakukan oleh pasangan calon Vimandiki melalui Instagram ini berpengaruh terhadap minat dan partisipasi politik pada pemilih pemula di Kelurahan Panyingkiran, Kota Tasikmalaya. Kemudian untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana atau seberapa jauh kampanye digital tersebut dalam mempengaruhi perilaku serta keputusan politik dari pemilih pemula di Kelurahan Panyingkiran, Kota Tasikmalaya ini. Baik, Bapak dan juga rekan-rekan, dalam mengkaji fenomena ini, saya menggunakan teori komunikasi persuasif dari Karl Hofstad
yang menjelaskan bahwa perubahan sikap terjadi jika suatu pesan disampaikan oleh komunikator yang dianggapnya sebagai kredibel melalui media yang sesuai serta dengan muatan pesan yang juga tepat sasaran. Saya juga memanfaatkan teori branding politik dari Kotler dan Keller yang menjelaskan bahwa dalam dunia modern saat ini, kandidat politik dipasarkan seperti produk barang, harus memiliki citra yang kuat, kemudian positioning yang jelas, dan komunikasi yang menyentuh secara emosional. Teori pemilih pemula juga menjadi teori yang sangat penting dan menunjang dalam penelitian ini, mengingat kelompok pemilih pemula ini masih dalam tahap pembentukan karakter dan juga pembentukan identitas politik, serta sangat mudah terpengaruh oleh citra, simbol, dan narasi yang sederhana. Kemudian Bapak dan juga rekan-rekan, dalam penelitian ini saya menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei dan kuesioner. Kemudian saya mendapatkan serta menetapkan populasi sebanyak 788 pemilih pemula yang ada di Kelurahan Penyingkiran Kota Tasikmalaya dengan menggunakan rumus Lovin dalam penghitungannya, dan juga saya mengambil sampel responden sebanyak 85 responden. Kemudian teknik pengambilan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang berisi sejumlah pernyataan terkait exposure terhadap kampanye digital pasangan calon Vimandiki serta pernyataan mengenai sikap dan intensi untuk memilih. Kemudian instrumen penelitian disusun menggunakan skala Likert dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Kemudian analisis digunakan dengan metode regresi linear sederhana untuk melihat hubungan antara variabel kampanye digital sebagai variabel X dan partisipasi politik pemilih pemula sebagai variabel Y. Baik, kita beralih terhadap hasil penelitian. Dari hasil pengolahan data yang saya lakukan, saya menemukan bahwa kampanye digital pasangan calon Vimandiki melalui Instagram memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap minat pemilih pemula. Mayoritas responden mengakui bahwa konten yang disampaikan oleh Vimandiki cukup menarik, mudah dipahami, dan juga terasa dekat dengan kehidupan mereka. Sebagai contoh misalkan, ketika saya bertanya, apakah Anda merasa lebih mengenal pasangan calon Vimandiki setelah melihat kampanye mereka di Instagram? Kebanyakan responden, lebih dari 70%, menjawab setuju atau sangat setuju. Dan ketika saya bertanya, apakah Anda mempertimbangkan untuk memilih mereka karena konten kampanye yang mereka lakukan di Instagram, kebanyakan responden, lebih dari setengahnya, menyatakan bahwa mereka setuju. Kemudian dari sisi teknis, hasil regresi menunjukkan bahwa kampanye digital menyumbang pengaruh sebesar 32% terhadap variabel keputusan memilih. Ini artinya bahwa 1 dari 3 keputusan memilih dalam kelompok responden ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh kampanye digital yang pasangan calon Vimandiki lakukan. Oke, kemudian untuk pembahasan selanjutnya, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi politik bukan hanya merupakan tren sesaat, tetapi juga telah menjadi bagian dari cara generasi muda memahami serta terlibat dalam politik. Pemilih pemula saat ini tidak lagi hanya menunggu orasi kampanye di lapangan. Mereka juga menilai dari jarak jauh, dari layar ponsel, serta dari narasi visual yang cepat dan tidak terdeteksi. Apa yang dilakukan oleh Vimandiki mencerminkan pemahaman atas ekosistem digital yang kini menjadi ruang utama komunikasi politik. Mereka juga menyesuaikan gaya bahasa yang gaul, menggunakan figur muda, serta menonjolkan visualisasi kegiatan sehari-hari dan membangun persona yang bisa diterima oleh generasi saat ini. Berdasarkan hasil analisis data kuantitatif yang saya lakukan terhadap 85 responden pemilih pemula di Kelurahan Penyingkiran,
dapat disimpulkan bahwa kampanye digital yang dilakukan oleh pasangan calon Vimandiki melalui platform media sosial Instagram memiliki pengaruh yang signifikan terhadap preferensi memilih pemilih pemula dalam Pilkada 2024 di Kelurahan Penyingkiran, Kota Tasikmalaya. Pengolahan data menggunakan teknik regresi linear sederhana menunjukkan nilai signifikansi di bawah 0,05, yang berarti secara statistik terdapat hubungan yang nyata antara variabel kampanye digital atau sebagai variabel X dan juga variabel partisipasi atau minat memilih sebagai variabel Y. Selain itu juga nilai koefisien determinasi atau R2 sebesar 0,325 mengindikasikan bahwa sebesar 32,5 variabel keputusan memilih dapat dijelaskan oleh paparan kampanye digital. Artinya lebih dari 1/3 keputusan politik dari pemilih pemula ini dipengaruhi oleh seberapa sering, seberapa menarik, dan juga seberapa relevan kampanye digital yang mereka lihat dari pasangan calon Vimandiki tersebut. Kemudian dari responden yang telah mengisi kuesioner, lebih dari 70% menyatakan bahwa mereka merasa lebih mengenal pasangan calon Vimandiki setelah melihat kampanye digital mereka di media sosial Instagram. Kemudian sebanyak 58,4% responden merasa bahwa pesan kampanye tersebut merupakan pesan yang relevan dengan kehidupan mereka sebagai anak muda atau Gen Z, serta 62,9% menyatakan bahwa konten kampanye digital pasangan calon tersebut cukup menarik untuk diikuti. Bahkan sekitar 48% dari responden menyatakan bahwa kampanye digital itu membuat mereka lebih tertarik untuk mengikuti atau berpartisipasi dalam politik atau dalam hal ini merupakan pilkada. Temuan ini memperkuat bahwa argumentasi dalam teori komunikasi persuasif dari Carl Hoffman yang menyatakan bahwa komunikator yang kredibel ditambahkan dengan pesan yang menarik dan disampaikan melalui media yang sesuai cukup mampu mempengaruhi sikap audiens. Dalam konteks ini, pasangan calon Vimandiki tampil sebagai public figure yang mampu mengemas pesan kampanye dengan gaya yang sesuai dengan karakteristik pemilih pemula sebagai Gen Z, khususnya dalam platform media sosial Instagram yang bersifat visual, cepat, serta interaktif. Nah, Bapak dan juga rekan-rekan, kesimpulan ini juga mengindikasikan bahwa pendekatan kampanye secara konvensional saja tidak lagi cukup. Di era digital seperti saat ini, pemilih pemula khususnya pemilih muda tidak hanya menginginkan informasi, tetapi juga menginginkan koneksi secara emosional, keterlibatan secara langsung, serta penyampaian pesan yang sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut. Nah, kemudian dengan demikian saya menyimpulkan bahwa kampanye digital merupakan hal yang bukan sekedar alat bantu komunikasi, tetapi juga telah menjadi media utama yang secara signifikan dapat mempengaruhi pilihan politik generasi muda saat ini. Temuan ini menjadi temuan yang relevan yang tidak hanya untuk pasangan calon yang diteliti, tetapi juga untuk kontestasi politik di masa mendatang, baik dalam lingkup lokal maupun lingkup nasional. Baik, Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan semua, demikian pemaparan hasil penelitian yang dapat saya sampaikan pada seminar skripsi kali ini. Saya menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih memiliki berbagai keterbatasan, baik keterbatasan dari segi cakupan wilayah, pendekatan, maupun waktu pelaksanaan. Namun demikian, saya berharap bahwa apa yang telah saya teliti dan sajikan hari ini dapat memberikan kontribusi sekecil apapun terhadap pengembangan kajian komunikasi politik ke depannya, khususnya di bidang kampanye digital dan perilaku pemilih muda di Indonesia. Kemudian saya juga berharap melalui forum akademik ini saya bisa menerima masukan, kritik, dan juga pertanyaan dari Bapak Ibu dosen penguji serta pembimbing untuk menyempurnakan skripsi dalam tahap selanjutnya.
Saya juga ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dosen pembimbing yang telah berkenan dan bersedia membimbing saya dari awal sampai saat ini, serta kepada para dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan penilaian dan arahan kepada saya. Akhir kata, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian skripsi kali ini terdapat kekurangan atau hal yang kurang berkenan. Semoga penelitian ini dapat menjadi pemicu bagi saya dan juga teman-teman semua untuk terus berpikir kritis, membaca realitas politik dengan lebih jernih, dan tetap semangat dalam berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.